Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Nuryanto. Nama saya Mirta Jaya. Nah, di sini kami akan Menunjukkan menunjukkan bekas tambang di Pulau Biru, tepatnya di daerah Kobak. Let's go. Go. Bangka Belitung merupakan provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Timah atau stanum termasuk ke dalam keluarga karbon, golongan 14 pada tabel periodik. Timah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelapisan atau pembalasan karena memiliki ketahanan terhadap korosi. Timah didapatkan melalui penambangan. Penambangan timah adalah suatu kegiatan untuk mencari dan mendapatkan biji timah. Penambangan biasanya dilakukan secara berpindah-pindah jika pada lokasi awal produksinya sudah menurun. Berpindahnya lokasi meninggalkan lahan dengan topografi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Lahan tersebutlah yang disebut dengan lahan pasca tambang timah. Seperti yang sedang kami datangi sekarang, yakni Pulau Biru, yang terletak di Desa Nibung, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Penambangan timah diawali dengan dibukanya permukaan lahan dari penutupan vegetasi atau disebut juga land clearing. Dan yang kedua yaitu pengupasan tanah bagian atas atau stripping. Kemudian ada penambangan, pembuatan dam, pencucian, dan pembuangan tailing. Operasi produksi pada metode open pit mining menyebabkan terjadinya pembuangan tailing dan penumpukan material atau overburden ke lingkungan. Hal ini menyebabkan terbentuknya timbunan limbah padat berupa overburden dan tailing. Selain itu, di beberapa lokasi penambangan sering terbentuk air asam tambang yang disebut juga acid mine drainage. Kembali ke overburden. Overburden adalah material sampingan yang tidak diperlukan pada kegiatan penggalian biji timah. Overburden terdiri atas dua komponen, yaitu topsoil, tanah bagian atas, dan subsoil, tanah bagian dalam, dari bahan induk tanah asli di daerah tersebut. Tailing merupakan tumpukan pasir sampai lumpur atau slime yang dibuang setelah mengalami pencucian. Sekitar 80% dari bentuk tailing penambangan timah terdiri atas pasir atau sand tailing. Sebagian kecil berupa liat atau clay tailing dan lumpur slime. Permasalahan tailing akan menjadi serius karena tailing mengandung logam berat dan volumenya terus bertambah sejalan dengan namanya operasi penambangan. Tailing biasanya memiliki warna putih karena terdapat banyak pasir. Tailing umumnya ditemui dengan hamparan yang luas. Daerah hamparan tailing tersusun dari endapan bahan kuarsa berukuran pasir sampai kerikil yang berlapis-lapis dengan tekstur pasir. Tekstur pasir berlempung banyak dijumpai di daerah yang tidak diganggu atau tambang non-aktif yang cukup lembab. Secara umum, tailing mempunyai tingkat kesuburan yang rendah. Tailing timah bersifat sangat poros, tekstur kasar atau berpasir, dengan kapasitas menunggang air rendah serta kapasitas tukar kation tergolong sangat rendah. pH tanah sangat masam, kadar C organik, hara, NPK, dan kejenuhan basa sangat rendah, serta kadar besi cukup tinggi yang berpotensi meracuni tanaman. Deposit tanah aluvial kasitarit atau SNO2 diperoleh setelah kegiatan pengupasan vegetasi dan lapisan tanah atas dan overburden yang tidak mengandung cadangan timah. Prinsip ekstraksi biji timah adalah dengan menuangkan air dalam jumlah besar dan tekanan tinggi terhadap sedimen tanah yang diduga mengandung biji timah. Biji timah yang berbobot lebih besar dipisahkan dari materi lain yang lebih ringan seperti kuarsa,
berdasarkan gravitasi dengan alat penyaring atau dengan menggunakan kotak papan tradisional yang disebut dengan sakat. Tiling dengan ukuran butiran lebih besar akan berada lebih dekat dengan lokasi pencucian, dan sedimen dengan butiran lebih kecil terbawa lebih jauh di tempat yang lebih rendah. Butiran tersebut memiliki tingkat kemasaman yang tinggi sehingga dapat mencapai pH di bawah 3. Adanya kegiatan penambangan timah darat di Pulau Bangka dengan jenis tambang terbuka atau open pit menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bentang alam yang semula berupa hutan, dataran, bukit maupun sumber air menjadi lahan terbuka. Operasi penambangan timah di Pulau Bangka umumnya terdapat pada sistem lahan aluvial dan sistem lahan marine. Sebagian kecil aktivitas penambangan bekerja pada sistem lahan dataran, bergelombang dan perbukitan. Lokasi tambang aluvial terdapat pada lembah-lembah dan alur-alur sungai yang terdiri atas endapan pasir, kur, rawa, gambut. Dengan kondisi yang seperti itu, lahan pasca tambang memiliki vegetasi yang berbeda daripada lahan yang tidak pernah ditambang. Vegetasi yang banyak ditemui pada lahan pasca tambang berupa akasia, kera duduk, atau kera gunting, dan rerumputan. Tanaman tersebut memiliki ketahanan terhadap kondisi lahan pasca tambang sehingga mampu untuk tumbuh. Lahan pasca tambang, selain dilakukan reklamasi, perbaikan lahan untuk ditanami juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata, seperti tempat yang kami datangi sekarang. Dapat dilihat, terdapat wisatawan lokal yang berfoto di sekitar lubang bekas penambangan, dan ada juga yang berfoto di atas overburden. Lahan bekas tambang memiliki beberapa unsur-unsur iklim mikro, yaitu suhu udara, kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Suhu udara pada lahan tambang termasuk tinggi, tersebut dikarenakan hilangnya vegetasi pada lahan tersebut. Dengan suhu yang tinggi akan menyebabkan kelembaban udara yang rendah, sehingga akan menjadi sangat panas. Yang ketiga yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan mempengaruhi suhu menjadi semakin tinggi. Jadi, lahan pasca tambang timah merupakan lahan yang mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia serta iklim mikro yang kurang bagus, sehingga untuk memanfaatkannya kembali diperlukan upaya reklamasi dan revegetasi lahan. Sejumlah bidang penelitian mempunyai prospek untuk diteliti lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilan reklamasi, baik secara teknis, ekologis, maupun ekonomis. Baiklah, sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.